Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pujianto Alpariji, Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 20200-2019. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Applied Komputer yang bertema COVID-19. Di sini saya mempunyai 4 materi tentang COVID-19. Yang pertama ada pengertian coronavirus, yang kedua ada definisi operasional kontak erat, PDP, probable, dan konfirmasi. Yang ketiga ada pencegahan dan pengendalian infeksi. Keempat, KRVM. Nah, yang pertama, pengertian coronavirus. Coronavirus. COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus. Umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 mikron. Juga ada SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak lipid solvents seperti ether, etanol 75% etanol, disinfektan yang mengandung klorin dan asam. Nah, yang B, gejala virus corona. Di sini ada beberapa gejala. Yang pertama, demam, rasa lelah, dan batuk kering. Kemudian ada beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam kulit. Ada juga orang lanjut usia atau lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, gangguan paru-paru, diabetes, dan kanker beresiko lebih besar mengalami keparahan. C. Penularan. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala presymptomatik. Onset itu seperti permulaan. Dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Periode presymptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala atau simptomatik ke orang lain yang berada pada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air liur dengan diameter 5-10 mikron. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mukosa, mulut dan hidung, atau konjungtiva mata. Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus, di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol, seperti intubasi endotrakeal, bronkoskopi, suction terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, tracheostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Lanjut, kemudian nomor 2. Definisi operasional. Di sini saya akan menjelaskan 4 operasional, yaitu yang pertama kasus suspek atau lebih dikenal dengan PDP, kasus probable, kasus konfirmasi,
dan kontak erat. A. Kasus suspek atau PDP. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Yang kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Yang ketiga, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian B ada kontak erat. Yang pertama ada kontak tatap mata, muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Yang kedua, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Yang ketiga, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Dan yang keempat, situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Kemudian C, kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik. Ada juga kasus konfirmasi tanpa gejala yaitu asimptomatik. Dan ada juga seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kemudian D. Kasus probable. Kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Yang ketiga, pencegahan dan pengendalian infeksi. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer minimal 20-30 detik. Kemudian menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Gunakan masker kain bila harus keluar rumah, tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke Pasienkes. Kemudian melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta memegang benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Dan yang keempat, KRPM. Apa itu KRPM? KRPM adalah komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. A. Komunikasi publik. Mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal dan secara berkesinambungan, memutakhirkan data atau informasi setelah dilakukan penilaian dan analisis risiko. Segera memberikan informasi terbaru secara terbuka meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Mengelola ketidakpastian, menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru, misalnya hotline, situs resmi, media sosial resmi, dan lain-lain. Mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat.
Menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin untuk dapat dimanfaatkan oleh publik. Dan kemudian ada B, pemberdayaan masyarakat. Menganalisis persepsi risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Memetakan publik penerima pesan untuk tanggap cepat komunikasi, misalnya masyarakat yang terdampak, seperti petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain. Menerjemahkan materi KIE ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, baik bahasa lokal maupun nasional, dan menyesuaikan dengan kaidah atau literasi bahasa Indonesia. Juga ada juga menggerakkan influencer, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain. Dan jejaring komunitas yang ada, misalnya organisasi kemasyarakatan atau LSM kesehatan, kelompok perempuan PKK, serikat pekerja, relawan kesehatan masyarakat atau penggerak sosial untuk polio, malaria, HIV, yang dapat digunakan untuk pelibatan masyarakat. Terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf Riki sedang dalam kondisi yang tidak sehat. Maafin kalau ada batuk-batuknya. Terima kasih telah melihat presentasi Riki Pujianto Al-Balji. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.